Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan makalah yang telah kami buat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkenan menyimak pemaparan makalah kami yang berjudul Pentingnya Bela Negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu dan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Om Karoma Al-Badriyah, saya sebagai moderator, dan ada Kang Bayu sebagai penyaji dan Kang Nur Ikhwan sebagai penyaji 2. Kami kelompok 1 dari Pakutan Kelas Karyawan tahun 2019. Kita langsung ke pokok bahasan yang akan disampaikan oleh Kang Bayu, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Nur Ikhwan. Kepada Kang Bayu dan Kang Nur Ikhwan dipersilakan untuk menyajikan makalah yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang pentingnya bela negara. Mulai dari apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara, pembela negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Seberapa pentingnya bela negara? Sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan rela berkorban dalam membela negara. Dengan melaksanakan bela negara tersebut merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap tanah air. Unsur dasar bela negara: 1. Kecintaan tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Adalah berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kedua, Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988. Keempat, TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Kelima, TAP MPR No. 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Keenam, amandemen UUD 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Usaha pembelaan negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memiliki 2 makna, yakni bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Dan setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesional masing-masing. Bentuk dan wujud bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela, dan secara wajib mengabdi sesuai profesi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Dewasa ini, ancaman dapat diartikan sebagai kekhawatiran akan jaminan hidup sehari-hari. Artinya, ancaman telah bergeser bentuknya dari ancaman senjata menjadi ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, penyakit yang belum ditemukan obatnya, kelangkaan lapangan kerja, tindakan kesewenangan penguasa, kriminalitas, SARA, disintegrasi nasional, terorisme, perdagangan narkotika atau obat-obat terlarang, masa depan generasi muda. Untuk itu diperlukan upaya pembelaan negara berupa sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membela negara tidak hanya dengan memanggul bedil menjadi tentara, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai jenis kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh semua warga negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terima kasih pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bo. Sekian makalah yang telah kami buat yang berjudul tentang pentingnya bela negara. Apabila teman-teman ada masukan, kritik atau saran yang membangun dan juga pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan atau ketik komentar di channel YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.